name. Saya bilang tidak, saya mau dibaptis dalam nama Yesus. So I kept looking for a church in my city. Jadi saya tetap mencari-cari gereja di kota saya. And there was one day I was just so tired of looking for a church. Dan satu hari saya merasa lelah untuk mencari-cari And I was gereja. about to give up hope. Dan akhirnya saya menyerah. But that evening I walked into the doors of a Pentecostal church Dan suatu malam saya berjalan ke suatu gereja Pantekosta. that said they will baptize me in Jesus' Dan name. mereka berkata, ya saya mau membaptis engkau dalam nama Yesus. So I was baptized in the name of Jesus Jadi Christ saya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. for the remission of my sins. Untuk pengampunan dosa-dosa saya. I held on to the truth Saya berpegang kepada kebenaran. and I found what I was looking for. Dan akhirnya saya menemukan apa yang saya cari Because the selama Bible ini. says Inilah yang Alkitab in katakan. Deuteronomy chapter 6 verse 4, Di Yeremia pasal 6 ayat 4. "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Bahwa Tuhan adalah satu. And I always wanted to worship the one true God. Dan saya hanya mau menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus. Now after that I wanted to receive the gift of the Holy Spirit. Dan setelah saya dibaptis, saya mau menerima karunia Roh Kudus. Because Peter said the promise is for you. Karena Petrus berkata, janji ini untukmu. So I prayed for many days. Jadi saya berdoa selama I'm berhari-hari. like, Lord, I want the gift of the Holy Dan saya Spirit. berkata kepada Tuhan, Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu I want your bagiku. presence to fill my life. Aku mau hadirat-Mu memenuhi hatiku. But God didn't fill me with the gift of the Holy Spirit. Tapi Tuhan belum memenuhi saya dengan Roh Kudus. But one day I looked at my life. Tapi suatu hari saya lihat introspeksi kepada hidup I'm like, saya. Lord, search my heart. Search my heart. Dan saya lihat ke dalam hati saya. And that day I decided Dan saat itu saya memutuskan, that I'm going to fully surrender my life to God. saya mau melakukan penyerahan total kepada Tuhan. I'm not going to worry about who is watching me in the church service. Dan saya tidak peduli siapa yang melihat saya di kebaktian itu. I'm not going to worry about what people think. Aku tidak mau peduli apa yang orang-orang pikirkan tentang saya. I'm going to give up all my old life. Saya mau menyerahkan segenap hidup saya. And when the preacher called everyone to the front during Dan the altar ketika call, pendeta itu berkata untuk ayo semuanya kita altar call, I quickly ran to the front. saya langsung berlari ke depan. I lifted up my hands. Saya mengangkat tangan I saya said, Lord Jesus, I surrender. dan saya berkata, Tuhan, aku I berserah. give my life to you. Aku berikan hidupmu untukmu. And God filled me with the gift of the Dan Holy akhirnya Spirit. Tuhan mengaruniakan aku Roh Kudus-Nya. I was born again. Dan saya lahir kembali. It was the best day of my life. Itu adalah merupakan suatu hari yang terbaik dalam hidup saya. I realized that God created us to have a relationship with Him. Dan saya menyadari kalau Tuhan menciptakan kita untuk terhubung That dengan we were Dia. not here to live an ordinary life, Engkau tidak ada di sini untuk hidup biasa-biasa saja. but an extraordinary one through Jesus Christ. Tapi hidup secara luar biasa bagi kemuliaan nama Nothing is Yesus. impossible for our God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Most people in this world, Banyak orang di dunia ini, most people outside there, banyak orang di luar sana, most people at your school, banyak orang di sekolah, at your work, di pekerjaan saudara, and even in your neighborhood bahkan di tetangga kanan kiri saudara, will not understand the plans of God for your life. mengharapkan bahwa ada hadirat Tuhan melalui hidupmu. You will face opposition when you follow Jesus. Engkau akan mengalami suatu putar balik ketika engkau mengikuti Yesus. My parents were upset that I had given my life to Him. Orang tua saya mungkin kecewa ketika saya meninggalkan agama lama They saya. felt that I betrayed the religion that I was born into. Mereka berkata saya mengkhianati agama saya, agama nenek moyang saya. My friends didn't understand me anymore. Teman-teman saya pun meninggalkan saya. But Jesus said to His disciples Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya in Matthew chapter 19 verse 29, di Matius 19 ayat 29, for everyone who has left houses or mother or father or children, bahwa mereka yang mengikuti Yesus harus meninggalkan ayahnya, ibunya, bahkan anak-anaknya, keluarganya, brothers and sisters and lands for my name's sake. Brothers and sisters and land for my name's sake. bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus harus meninggalkan orang tuanya, keluarganya, bahkan tempat tinggalnya untuk kemuliaan nama Yesus. Shall receive 100-fold. Shall receive 100-fold. Mungkin Shall receive 100-fold, 100 times. sebagai gantinya itu kita akan mendapatkan 100 kali lipat And inherit eternal life. dan akan memperoleh hidup yang kekal. Though I left many people behind Kita akan meninggalkan orang-orang di belakang kita to follow Jesus, untuk mengikuti Yesus. I received a church family Aku menerima keluarga Kristen, keluarga gereja saat that is itu, 100 times bigger. yang 100 kali lipat lebih besar daripada keluargaku. A church family that is all over this world.
keluarga gereja yang tersebar di seluruh dunia. When you are part of the church, Dan ketika engkau tertanam di dalam sebuah gereja, you have a family. engkau memiliki The keluarga. church is here to pray for you. Gereja itu akan berdoa The untukmu. church is here to care for you. Gereja itu akan ada untuk peduli kepadamu. The church is here to ask you, my brother, my sister, how are you today? Gereja itu akan berkata, saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? That you are not alone. Engkau tidak sendirian. That we're going to walk together on this journey. Kita bisa berjalan bersama-sama. That we're going to walk together towards the kingdom of Dan God. kita berjalan bersama-sama untuk menuju kerajaan sorga. I'm not here to keep you away from God's promises. Saya tidak di sini untuk menjauhkan engkau dari janji-janji Tuhan. But I want you to receive everything that God has in store for you. Saya ada di sini untuk meyakinkan engkau bahwa janji Tuhan itu ada untukmu. But this is the truth. Dan ini adalah kebenaran. You have an adversary. You have an adversary, enemy, Mungkin engkau akan dimusuhi oleh banyak that orang wants to keep you away from God's promises. yang membuat engkau jauh daripada janji-janji Tuhan. Satan wants to destroy your relationship with God. Iblis mungkin akan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Satan wants to keep you away from the promises of God. Iblis mungkin akan membuat engkau jauh dari Tuhan. And he tries to destroy your life. Dan iblis akan menghancurkan hidupmu. He tries to tell you Dan dia mau berkata kepadamu that God will never love you. bahwa Tuhan tidak pernah cinta sama You have engkau. done so many bad things in your life Engkau tuh orang berdosa. that God is never going to forgive you. Bahwa Tuhan tidak akan mengampunimu. He tries to tell you that God is not real, Iblis berkata Tuhan itu tidak nyata. that you should live for this world, Dan that you should live for this dan world. engkau akan meninggalkan dunia ini. But I'm here to tell someone, Tapi saya berkata padamu the hari devil ini, is a liar. iblis adalah bapa pendusta. You are a child of the living God. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Jesus Christ died for you. Yesus Kristus mati untukmu. He forgave all your sins. Dia mengampuni segala dosamu. Jesus loves you. Yesus mengasihi engkau. No matter what you did, Apapun yang engkau lakukan, there is a new life waiting for you. ada hidup yang baru yang menunggu untukmu. And one day, Dan satu hari, God's people are going to go to a place. God's people are going to go to a place orang-orang yang percaya kepadanya akan datang kepadanya where there are no tears, di tempat di mana tidak ada air mata, there is no pain, tidak ada kesakitan, no one is going to hurt you, tidak ada yang bisa melukai engkau, no one is going to break your heart, tidak ada yang bisa mematahkan hatimu, no one is going to steal from you, tidak ada yang bisa mencurinya dari no engkau, one is going to lie from you, tidak ada yang bisa menggantikannya. and you're going to live in the presence of the living God. Dan engkau akan tinggal di dalam hadirat Tuhan. You can worship God. Engkau bisa menyembah You Tuhan. can walk the streets of gold Engkau bisa berjalan di atas emas and live for eternity dan hidup selamanya in the presence of di God. dalam hadirat Tuhan. Folks, God has a plan for your life. Saudara-saudara, Tuhan punya rencana untukmu. Plans to prosper you Rencana yang penuh damai sejahtera, and to give you hope. yang memberikan engkau He pengharapan. wants to give you a great future. Tuhan mau memberikan masa depan yang indah untukmu. He has so many things waiting for you. Dia punya banyak hal yang menunggu untukmu. In my mid-20s, Di dalam umur 20 tahunan saya I was searching for God's answer in my life. mencari jawaban Tuhan dalam hidup saya. I was searching, Lord, what do you want me to do? Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang engkau mau aku lakukan untukmu? Now, I had a dream Saya punya mimpi. that I become a pilot. Saya mau menjadi pilot. That was my dream job. Itu adalah pekerjaan impian saya. I wanted to fly planes, Saya mau menerbangkan pesawat. and I wanted to fly all over the world. Dan saya mau terbang ke seluruh dunia. So I went to a flight school in my city, Jadi saya datang ke sekolah pilot di kota saya. and I was ready to sign Dan, up. dan saya siap untuk mendaftar. But as a Christian, I wanted to go to church and pray Dan karena saya orang Kristen, saya datang ke gereja dan saya berdoa. and make sure that this is the will of God for my life. Dan inilah jawaban Tuhan bagi saya. So I went to church and I prayed, Dan ketika saya datang ke gereja dan saya berdoa, and the Lord spoke to me that day. dan Tuhan berkata kepada saya, That was the first day that I heard clearly from the Lord. dan itu adalah pertama kali saya mendengar suara Tuhan. And the Lord said, no, Dan Tuhan berkata tidak.
Though he said no to one of my dreams, Walaupun Tuhan tidak berkata ya kepada mimpi saya, I was so happy that I heard from the Lord. saya merasa senang karena saya bisa mendengar suara Tuhan. See, it was better for me to hear a no from God Mendingan lebih baik saya mendengar kata tidak dari Tuhan than to hear nothing at all. daripada saya tidak mendengar Tuhan sama sekali. So I'm like, Lord, okay, let me keep praying. Oke, jadi saya bisa bilang, oke Tuhan, gak apa-apa, saya tetap berdoa. And the Lord spoke to me. Dan Tuhan berkata kepada saya, He said, I want you to go to Bible school. Tuhan berkata, kamu harus pergi untuk sekolah Alkitab. He said, I want you to go to America, Tuhan berkata, kamu pergi ke Amerika and I want you to run it, and I want you to learn in an apostolic school. dan kamu harus belajar tentang sekolah apostolik di Amerika. So I found an apostolic institution in America Dan akhirnya saya menemukan sekolah apostolik di Amerika. from the United Pentecostal Church International. Dari UPCI, United Pentecostal Church International. And I was so excited, Dan saya merasa sangat senang. but there was a problem. Tapi ada masalahnya. I sold my car. Saya menjual mobil saya. I sold my motorcycle. Saya menjual motor saya. I took my savings, Saya mengambil semua tabungan saya. but I still didn't have enough money Tapi saya tetap tidak cukup to go biayanya to Bible school. untuk bisa mendaftar ke sekolah Alkitab itu. And so I'm like, Lord, Jadi saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, when I'm in school, ketika saya bersekolah, I don't want to worry about money. aku tidak mau khawatir tentang uang. So I continued to pray. Jadi saya tetap berdoa. And a few weeks later, Dan beberapa minggu kemudian, I looked at my bank account saya lihat bank account saya, and I rekening saw bank some saya. extra money in there. Dan saya kaget melihat ada uang tambahan di sana. Now, I didn't want to steal Tuhan, saya tidak mau mencuri. because if it's not my money, Karena kalau itu bukan uang I saya, don't want to take it itu bukan hak saya. because I'm not trying to go back to my old life. I'm not trying to go back to my old life. Saya tidak mau mencoba untuk pergi ke hidup saya yang I lama. don't want to steal anymore. Aku tidak mau mencuri lagi. So I picked up the phone Jadi saya menelpon and I called the bank dan saya menelpon bank and I told them, look, there's money in my account. dan saya bicara kepada pihak bank. I don't Ini know how ada it- uang di I don't know how it rekening got saya. there. I don't know how it got there. Saya nggak tahu bagaimana uang itu bisa masuk ke rekening saya. They looked at the transaction Dan dia history. lihat mutasi rekening saya. They said, we don't know about this money. Dan pihak bank berkata, saya tidak tahu tentang uang ini. With the extra $1,000 in my bank account, Dengan ekstra $1,000 di dalam rekening I saya, had all the money I needed to go to Bible school. saya punya semua biaya yang saya butuhkan untuk dapat mendaftar di sekolah Alkitab itu. So I woke up the next day. Dan saya bangun keesokan harinya I told my boss, dan saya berkata kepada bos saya, I quit. saya resign. I took my suitcase. Aku mengambil barang-barang saya, I packed my bags. saya packing semua barang-barang saya, I registered for this Bible school. dan saya pergi ke Amerika untuk sekolah Alkitab. And when the day came, Dan ketika hari itu datang, I told my brother, saya bicara kepada saudara saya, get out of bed. Get out of bed. bangun, Take me to the airport. antar saya ke bandara. So I went to America Saya mau pergi ke Amerika to study the Word of God. untuk belajar tentang firman I Tuhan. wanted to be apostolic. Saya mau menjadi apostolik. I wanted to live according to the Bible. Saya mau hidup menurut dengan firman That was Tuhan. my heart. Itu adalah mimpi saya. I wanted to follow the Bible. Saya mau mengikuti firman Tuhan. I didn't care how anybody else lives, Saya tidak peduli bagaimana orang-orang di luar sana hidup, but I wanted to learn the Word of God. tapi saya mau mempelajari I firman Tuhan. wanted to live a holy life. Saya mau hidup sesuai dengan perkataan I wanted to firman. be separate. Saya mau untuk terpisahkan dari I didn't want to dunia. live according to this world. Saya tidak mau hidup menuruti kata dunia. I didn't want to go to the places this world goes to. Saya tidak mau pergi ke tempat di mana dunia itu senang-senang. I didn't want to look like this world. Saya tidak mau serupa seperti dunia ini. So I went and I studied. Jadi ketika saya belajar How can I be Alkitab, apostolic? bagaimana untuk menjadi apostolik? And my professors, they taught me. Dan dosen saya bicara kepada saya, And I was so happy to learn. saya sangat senang untuk belajar. When I came back to Canada, Ketika saya kembali ke Kanada, the Lord restored my job. Tuhan memulihkan pekerjaan saya. But during the pandemic, Tapi ketika Coronavirus. pandemi COVID,
In 2020, di tahun 2020, many people in Canada were losing their jobs. banyak orang di Kanada yang kehilangan pekerjaannya. And I was working and I lost like 50% of my income. Dan ketika itu saya bekerja dan saya kehilangan 50% pendapatan saya. Being financially stressed. Saya sangat merasa stres soal keuangan. I'm like, Lord, I need a job. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya butuh pekerjaan. And I'm like, I don't know who's gonna hire me. Dan ketika masa COVID itu tidak ada yang mau Because all the hire. offices were closing. Ya, semua perusahaan-perusahaan tutup saat itu. But a few weeks later, Tapi beberapa minggu kemudian, God blessed me with this amazing job Tuhan memberkati saya dengan pekerjaan yang luar with the biasa. government of Canada. Dalam pemerintahan Kanada, A very high paying job. gajinya besar. And I was thankful. Dan saya sangat bersyukur. See, you see, our God Saudara bisa lihat bahwa Tuhan kita can bless you bisa memberkati engkau even in a famine, walaupun dalam masa pandemi. even in a pandemic. Walaupun masa pandemi, No coronavirus can stop our God. tidak ada satupun bahkan coronavirus yang bisa No menghentikan Tuhan famine kita. can stop our God. Tidak ada bencana apapun yang bisa I menghentikan believe Tuhan in the living kita. God. Kita percaya pada Tuhan yang hidup. I believe in the miraculous. Kita percaya pada perbuatan yang ajaib. In October 2021, Di bulan Oktober 2021, I was going on vacation. saya sedang berlibur. I was just so tired of all the masks Saya sudah bosan sekali that they pakai made us wear in masker. Canada. Karena semua orang Kanada So I'm pakai like, you know what? masker. I'm going to America for my vacation Jadi saya berlibur ke Amerika. because that's the land of the free. Karena di Amerika sudah bebas saat I itu. remember one night I was driving in Texas Waktu itu saya ingat ketika saya di Amerika, and saya I just sedang di started taksi. speaking in tongues. I started speaking in tongues. Dan saya mulai berbicara dalam bahasa lidah. And the Lord started speaking to me. Dan Tuhan mulai berkata kepada saya. Now, I didn't want to crash my car, Dan get into an accident. saya tidak mau mobil saya ini. So I stopped at the side of the road. Dan saya tidak mau mobil saya ini kecelakaan. And I'm like, Lord, speak to me. Dan saya berkata, Tuhan bicaralah kepadaku. And the Lord said, I want you to give up your job. Dan Tuhan berkata, kamu harus keluar dari I want you pekerjaanmu. to give up your career. Saya mau kamu untuk resign dari pekerjaanmu. And I want you to become a missionary. Dan saya mau kamu untuk menjadi misionaris. And I'm like, Lord, this is such a high-paying job. Dan saya berkata pada Tuhan, Tuhan pekerjaan ini baik, I gajinya make so baik. much money. Saya punya banyak uang. But the Lord said, I want you to give it up. Tapi Tuhan mau saya untuk meninggalkan itu semua. I gave you this job, Saya yang memberikan engkau pekerjaan ini, and I kata can Tuhan. take it away. Dan saya yang bisa mengambilnya He lagi. said, you're going to reach more people for the kingdom of God. Tuhan berkata, engkau akan menjangkau banyak orang. He said, you're going to reach more people for my kingdom Engkau akan menjangkau banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. than the number of idols you sold in your dad's store. Dan patung-patung yang kamu jual ketika kamu masih beragama Hindu. So I'm like, Lord, here I am. Dan Tuhan berkata, inilah aku Tuhan. I surrender my life. Saya menyerahkan seluruh hidup saya. I send my employer an email. Dan akhirnya saya email pengunduran diri saya. I said I resign. Saya berkata pada bos saya kalau saya resign. The day of my resurrection, my resignation, Ketika saya resign itu, I took a flight to Turkey, saya terbang ke Turki. and I was working there 3 months. Dan saya ada di sana selama 3 bulan. I was actually working there with a Persian community. I was working there with an Iranian or a Persian community. Saya di sana untuk melayani komunitas orang-orang Persia. I spent 3 months preaching the gospel. Saya menghabiskan 3 bulan untuk berkhotbah di sana. Then the Lord spoke to me. Dan Tuhan berkata He kepada said, I want you saya, to go to Spain. I want you to go to Spain. dan saya mau engkau pergi ke Spanyol. So I packed my bags again. Jadi saya packing lagi. I took the flight to Spain. Saya pergi ke Spanyol. I lived in Barcelona for 3 months, Saya tinggal di Barcelona selama 3 bulan. preaching the gospel and helping the missionary there. Berkhotbah dan melakukan hal-hal misionaris lainnya. After that, the Lord took me to Mexico. Setelah itu Tuhan membawa saya ke Meksiko. He said, I want you to go to Mexico. Tuhan berkata, kamu harus pergi ke Meksiko. So I went to Mexico for a year and a half. Jadi saya ke Meksiko selama 1,5 tahun. I was the associate missionary from United Pentecostal Church International. Saya adalah seorang associate missionary dari UPCI. And
while I was preaching in Mexico, Dan ketika saya sedang berkhotbah di the Meksiko, Lord took me to like at least 75 churches. saya berkhotbah mungkin di sekitar 75 gereja-gereja. I saw many miracles, signs, and wonders. Saya melihat banyak sekali mujizat-mujizat di sana. I saw many people get healed. Saya melihat banyak orang disembuhkan dari sakit I see mereka. many receive the Holy Spirit. Saya melihat banyak orang dikaruniai kuasa Roh Kudus. One day I was preaching in a small city in Mexico, Suatu hari ketika saya sedang berkhotbah di kota kecil di Meksiko, and this lady came to the front. dan ada seorang perempuan yang datang ke depan. She came with her 80-year-old son Dia bersama dengan putranya yang berumur 8 tahun, that was suffering from epileptic seizures. dan putranya itu sakit ayan, epilepsi. It was her second day in a Pentecostal church. Dan itu adalah hari kedua dari hari Pentakosta. She didn't even have the Holy Ghost. Dan dia mau menerima kuasa Roh Kudus. So she brought her son to the front. Jadi dia membawa anaknya ke depan, She asked us to pray for her son dan dia bicara kepada saya, Because the tolong doc- doakan anak because saya. the doctors couldn't do anything. Karena dokter tidak bisa melakukan apa-apa. So we said, we know a living God. Dan saya berkata, kita punya Tuhan yang hidup. We know a healer. Kita tahu bahwa Tuhan adalah penyembuh. So we prayed for her son that day. Jadi kita berdoa untuk anaknya saat itu. And God healed her son from Dan epileptic seizures. anaknya disembuhkan. And while he was healing her son, Dan ketika Tuhan sedang menyembuhkan anaknya, he filled this lady with the gift of the Holy Spirit. dan perempuan ini juga merasakan kuasa Roh Kudus. Folks, God wants to touch your life. Saudara-saudara, Tuhan mau menjamah hatimu. I've seen my friend in America Saya melihat teman saya di Amerika who broke his leg playing football. yang patah kakinya ketika main sepak bola. And few of the students at Bible school, Dan beberapa siswa-siswa di sekolah Alkitab, they prayed for this man, mereka berdoa untuk yang sakit ini. and God healed his broken leg. Dan Tuhan menyembuhkan sakit kakinya itu. I've seen people get healed from all sorts of medical Saya conditions. sudah melihat banyak sekali orang-orang disembuhkan dari segala macam penyakitnya. The same God that healed them, Tuhan yang sama yang menyembuhkan the mereka. same God that filled them with the gift of the Holy Spirit, Tuhan yang sama yang memenuhi mereka dengan Roh Kudus, wants to touch your life. mau untuk menjamah hatimu. Jesus didn't come to become a master for you. Yesus tidak datang ke dunia ini untuk menjadi raja. He didn't say, I'm your boss, you do whatever I say. Tuhan tidak berkata, aku adalah bosmu, kamu harus turut sama aku. No, but he came to live by example. He came to live by example. Tapi Tuhan menjadi teladan bagi kita. He humbled himself before you. Dia menjadi rendah hati dan menjadi pelayan bagi kita semua. He surrendered his life for you. Dia menyerahkan hidupnya untukmu. He became your servant. Dia menjadi pelayan-pelayanmu. Though he could have been sitting on that throne, Walaupun dia tuh di surga duduk di atas tahta worshipped by thousands of angels, dan disembah oleh beribu-ribu malaikat, he came down. tapi dia datang ke dunia He was born in a manger. dan dia lahir di atas palungan. He didn't get the best hotel. Dia tidak lahir di hotel, He was born in a barn. tapi dia lahir di kandang. His parents slept on the floor. Dan orang tuanya duduk di lantai. He humbled himself. Dia rendah hati sekali. And he showed you that I love you. Dan dia berkata, aku mengasihi engkau. That even though I could have been on that throne, Walaupun Tuhan di atas tahta, even though thousands of angels could have rescued walaupun me, dia sudah disembah oleh beribu-ribu malaikat, I willingly went on the cross tapi dia mau disalib and I sacrificed myself for you. dan dia berkorban untukmu. He washed the feet of his disciples. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Peter said, Jesus, Petrus berkata, Yesus, I won't let you wash my feet. saya tidak mau engkau menyentuh kakiku. Jesus told him, Tapi Yesus berkata, if you don't let me wash your feet, apabila engkau tidak mau aku mencuci kakimu, you will have no part of me. engkau bukan merupakan bagian dariku. My brothers and sisters, Saudara-saudara, it doesn't matter who your parents are. Tidak peduli siapa orang tuamu, It doesn't matter who your family is. tidak peduli siapa keluargamu, It doesn't matter how much money you have in your bank tidak account. peduli seberapa banyak uang yang kau punya. I'm here to serve you. Saya ada di sini untuk melayani I engkau. want to be a servant of God Saya mau menjadi pelayan Tuhan. because Jesus set that example. Karena Yesus adalah sebagai contohnya. God wants to touch your life. Tuhan mau menjamah hidupmu. As we go into a time of prayer,
ketika kita berdoa, the Lord said to me Tuhan berkata that someone is kepadaku going to leave this place. bahwa orang-orang akan ada di sini They're going to leave this place different. dan dia akan meninggalkan tempat ini berbeda. The presence of God is going to fill this place. Hadirat Tuhan akan memenuhi tempat In ini. just a few moments, Di dalam beberapa saat ini, you are going to experience the presence of engkau akan God. mengalami kuasa Tuhan. So as we go into a time of prayer, Dan ketika kita berdoa, I'm going to ask you all to stand. mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri semua. And I'm going to ask you to lift up your hands. Dan angkat tanganmu. I'm going to say, Lord Jesus, Berkatalah Tuhan Yesus, Lord, speak to me. Tuhan berkatalah kepadaku. Lord, I surrender my life to you. Tuhan, aku serahkan hidupmu kepadamu. Lord, speak to me and touch my life. Tuhan, bicaralah kepadaku dan jamahlah Lord, hidupku. what is it that you want me to do? Apa yang mau engkau lakukan bagiku Tuhan? What is it that you want me to live for? Apa yang engkau mau dariku Tuhan? Lord, touch my life. Tuhan, jamah hatiku. Lord, speak to me here today. Tuhan, bicaralah kepadaku hari ini. Lord, whatever it is, Lord, Apapun itu ya Tuhan, I surrender my life to you, saya Lord. menyerahkan seluruh hidup saya bagimu I'm Tuhan. willing to live for you, Lord Saya mau Jesus. hidup bagimu. If somebody here Apabila seseorang di sini needs a touch from God here today, mau dijamah Tuhan hari ini, I'm going to invite you to the front. saya mengundang Bapak Ibu untuk maju ke depan. Come quickly to the front. Datanglah ke depan. Datang ke depan. God is going to touch your life. Tuhan mau menjamah hidupmu. This is about your life. Ini adalah tentang hidupmu. It's not about your neighbor's life. Ini bukan tentang tetangga kanan kirimu. So come quickly to the front. Datanglah ke depan. We have a lot of room here today. Kita punya banyak tempat hari ini. Thank you for moving that table. Terima kasih sudah Come quickly to the front. boleh datang ke depan Bapak Ibu apabila ingin didoakan dan menerima kuasa Roh God is Kudus. going to do the miraculous in this place. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar And I pada am pagi so ini. excited. Dan saya sangat senang. So I'm going to give you some time to come to the front. Jadi saya akan mempersilakan waktu bagi Bapak Ibu yang mau datang ke depan. I'm not in a rush. Saya tidak terburu-buru. This is the first thing I want us to do. Ini adalah satu hal yang ingin saya lakukan. I want us to say, Lord Jesus, Ikuti kata-kata saya, Tuhan Yesus, Lord, I surrender my life to you. Tuhan aku serahkan hidupmu bagimu. Lord, I'm sorry for all my sins. Tuhan ampunilah dosa-dosaku. Go ahead and repent of your sins. Tuhan aku bertobat dari segala dosa-dosaku. Go ahead and say, Lord Jesus, I'm sorry. Tuhan aku minta ampun Tuhan. Lord, I'm sorry for all the wrong Tuhan things I've done in my ampunilah life. segala dosa-dosaku Tuhan. Lord, I'm sorry for all the wrong things I've done in my Ampunilah life. segala perbuatan-perbuatan jahat yang aku lakukan di masa Lord, lalu I Tuhan. surrender my life to you. Tuhan aku menyerahkan hidupku untukmu. Lord, I'm willing to live for you. Sister, come help. Tuhan aku mau menyerahkan hidupku untukmu. Lord, I give myself to you. Tuhan aku berikan hidupmu bagimu. Lord, from now on, I commit to live for you. Tuhan pada saat ini saya berkomitmen untuk hidup bagimu. Use your life here today. You're gonna see. Go stand there. Lord, I'm sorry for all the wrong things I've done. Tuhan saya minta ampun atas segala perbuatan saya. Lord, I give my life to you. Tuhan aku berikan hidupmu bagimu. Lord, I'm sorry for any sexual immorality. Tuhan tolong ampuni saya dari pelecehan seksual. I'm sorry for any lying and cheating that I've done in my life. Tuhan aku minta ampun apabila saya pernah berbohong. I'm sorry for all the wrong things I've done. Saya minta ampun apabila saya melakukan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan Lord, hatimu. thank you for forgiving my sins. Tuhan terima kasih karena engkau telah mengampuni dosaku. Thank you for everything you have done for me. Terima kasih untuk semua yang telah kau lakukan bagiku. Thank you for allowing me into your presence. Terima kasih karena engkau telah mengizinkan aku untuk dapat dalam hadiratmu. Lord, I love you, Jesus. Aku mencintaimu Yesus. And I surrender my life to you. Dan aku menyerahkan hidupku bagimu. Now I want you to believe that God has heard your prayers. Dan saya mau kita percaya bahwa Tuhan bisa menjamah setiap orang pada That God hari is going ini. to touch your life. Tuhan akan menjamah setiap orang pada hari ini. And on my count of 3, Dalam hitungan ketiga, I want everyone to shout hallelujah. saya mau semua orang berseru haleluya. One of our sisters is about to get the Holy Ghost. One of our sisters is about to get the Holy Ghost. Saudari kita sedang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. On my count of 3, Di dalam hitungan I ketiga, want everyone to shout hallelujah. saya mau semua orang berseru haleluya. Hallelujah is the highest praise. Haleluya adalah pujian tertinggi. Hallelujah is how we invite the presence of the living God in Haleluya this adalah place. kata-kata yang mengundang kuasa Roh Kudus So di are tempat you ini. ready?
Jadi saudara siap? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Serukan. Hallelujah! In the name of Jesus, receive a touch from God here today. Haleluya, haleluya. I need you to help us here today. I need you to help us here today. Help us here today. Help us. If you got the Holy Spirit, Tuhan tolong kami saat hari ini. please step back if you got the Holy Spirit. Mundurlah apabila saudara telah menerima kuasa Roh Kudus. Help us make some space. Bantu kita untuk bisa memberikan tempat bagi Thank you, orang-orang. Jesus. Thank you, Terima kasih Jesus. Tuhan, terima kasih. If you need a healing for your body, Apabila engkau mau disembuhkan dari sakit penyakitmu, if the doctor said there's something wrong apabila dokter berkata ada sesuatu yang salah and you need a touch for your body, dan tidak ada yang bisa dokter lakukan pada if tubuhmu, there's some illness that you're suffering from, apabila engkau sedang sakit sesuatu, if there is any sort of
problem that you want God to heal you of today, Apabila engkau sedang dalam masalah pergumulan yang berat, I want you to come to the front. saya mau kamu datang untuk ke And I depan. believe God is going to heal you. Dan saya percaya Tuhan akan Come to the menyembuhkan front and engkau. stand. Datang ke depan apabila ada yang If you need a sakit. healing touch from God, Apabila ada yang sakit dan berbeban berat, we have one. ada satu We orang, have two. ada dua Is there orang. anyone that needs a healing touch from God? Ada yang ingin rindu untuk disembuhkan. Thank you, sister. I believe God is going to touch you. He's already touched you. Amin, amin. He has touched your life, my sister. Mari Bapak Ibu God Saudara. has plans for your life. Amin. Hallelujah. Hallelujah. So in the name of Jesus, Dalam nama Yesus, we're going to pray. kita akan berdoa. When Jesus sacrificed himself on the cross, Ketika Tuhan Yesus disalibkan, by his stripes we were healed. oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. He took the beating on the cross Dia menggantikan tempat kita di atas so kayu that you salib. could be healed. Sehingga kita menjadi bagaimana kita ada sekarang. Now I'm going to ask you a question. Dan saya mau menanyakan sesuatu. That Jesus can heal you from. Oh, I need you to help me. What can Jesus heal you from? Mau disembuhkan dari sakit apa? I have bone marrow. My bone marrow is abnormal. Cannot make. Bone marrow. Bone marrow. Iya. Okay. Cannot make. And ask my brother if he wants to share. If you want to share. If only they want to share. Mau didoakan tentang apa? Speak in the microphone if you want to share. He pray to for his family. What's this brother's need? Mau didoakan tentang apa? Family, bone marrow. Bone marrow. Stroke. He got a stroke. My sister. What's my sister's need? Apa yang kamu butuhkan? Tumor. What kind of tumor is it? Can she share it? Kamu bisa bilang kamu tumor apa, sakit apa? Stomach? Tumor in her Back. back. Okay, back. Apa yang mau didoakan? What is it? He has allocated in her bone in here. Okay, hip allocation. Yes. Okay, if God has filled you with the gift of the Holy Spirit, go ahead. If God has filled you with the gift of the Holy Spirit, Dan ketika Tuhan mengaruniakan kuasa Roh Kudus, I want you to stand saya mau engkau berdiri. and I want you to point your hands towards these Mari five Bapak Ibu people. kita bangkit berdiri untuk mendukung saudara-saudara kita dalam doa. The same Holy Ghost that's in me Dan Roh Kudus yang sama yang ada dalam hidupku is in you. ada di dalam engkau. If God can use me, Apabila Tuhan bisa memakai saya, God can use you. maka Tuhan bisa juga I memakai am not saudara. better than you. Saya tidak lebih baik dari saudara. There's nothing special about me. Tidak ada yang spesial dari saya. If you got the Holy Ghost, Ketika engkau mencari Roh Kudus, God can use you. maka engkau bisa So dipakai Tuhan. point your hands towards these five people. Arahkan tanganmu kepada saudara-saudara kita yang ingin And I didoakan. want you to pray for them with me. Dan saya mau kita semua berdoa bersama-sama untuk mereka. Can we have some of the women with the Holy Spirit gather around this girl here and this lady here? Can we have some of the ladies with the Holy Spirit gather around my sister here and my sister here? If you got the Holy Ghost, come help me. You want to help? Can some of the brothers who have the Holy Spirit gather around these brothers? Yang laki-laki bisa doakan yang laki-laki. You need to have faith. Untuk pengurus-pengurus bisa. If you have faith that these people can be healed, come and gather around them. We need prayer warriors in this place right now. Kita butuh pejuang-pejuang doa di tempat We ini. need people with faith. Kita butuh orang-orang yang beriman di tempat ini. There's no need to be scared. Tidak perlu ada yang ditakutkan. God is a healer. Tuhan adalah penyembuh. It's not about my reputation. Ini bukan tentang reputasi saya. If he doesn't heal, Apabila Tuhan tidak that's his menyembuhkan, choice. That's his choice. itu adalah pilihan Tuhan. Let's set our reputations aside Ini bukan merupakan suatu reputasi. and let's surrender ourselves to God. Mari kita berserah kepada And I'm Tuhan. going to pray for these five here today. Dan saya mau berdoa untuk 5 orang And I ini. believe they're going to be healed. Dan saya percaya bahwa mereka akan So let's go disembuhkan. ahead and pray. Jadi mari kita berdoa.
Ada lagi yang ingin didoakan Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin menerima kuasa Roh Kudus, bisa datang ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu apabila Bapak Ibu membutuhkan kuasa Roh Kudus. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, mungkin memiliki beban berat atau sakit penyakit yang sudah lama, bisa datang ke depan. Can we have the praise team return? Tim Praise and Worship bisa datang ke depan. And I want you to worship God today. Dan saya mau Bapak Ibu Saudara And I menyembah want you to Tuhan thank Him dan bersyukur kepada for Tuhan. what He has done in this service. Apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kebaktian ini. I want you to say thank you, Lord Dan Jesus, saya berkata, Tuhan terima for kasih touching my life here, bahwa kita ada di sini sekarang. for what you have done for me. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Lord, I love you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mencintai Engkau Lord, when I Tuhan. leave this place here, Tuhan, aku bisa meninggalkan tempat ini. I'm going to be different, Lord. Ketika saya keluar, saya bisa menjadi orang yang I'm going to berbeda. study your word, Lord Jesus. Saya mau mempelajari firman-Mu ya Tuhan I'm going to Yesus. learn how to be apostolic. Saya mau belajar untuk menjadi apostolik. I want to be different, Lord Jesus. Saya mau menjadi orang yang I berbeda Tuhan surrender Yesus. my life to you. Saya menyerahkan hidupku bagimu If you can Tuhan. use anyone, Lord, Apabila Engkau bisa memakai orang di you luar can sana, use me. Engkau juga bisa memakai saya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. For you are great, you do miracle so great. There is no one else like you. Mari angkat pujianmu tertinggi di hadapan Tuhan. For you are great, do you miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Selanjutnya saya serahkan kepada Gembala Sidang. There is no one else like you. There is no one else like you. Else like you. Berikan senyuman yang terbaik bagi Tuhan. Tanda syukur dan sukacita. Oh, kasih senyum kepada Tuhan. Tuhan sudah melawat setiap kita saat siang hari ini. Kenaikannya ke surga telah melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu ikatan dalam bentuk apapun. Baik itu sakit penyakit, baik itu dendam, akar pahit, kebimbangan, kemiskinan, kemelaratan, ikatan-ikatan Tuhan sudah lepaskan. Amin. Serukan kepada Tuhan, amin. Beri yang terbaik, amin. Oh, haleluya, haleluya. Saya percaya ada sesuatu yang terjadi di antara kita. Satu jiwa, dua jiwa mengalami kebangunan rohani, kebangkitan iman, kesembuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Kami mau beriman bahwa kami sudah menang. Tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi hambatan yang menghambat kami untuk kami dapat menyembah Engkau lebih dalam dan dalam lagi.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kuasa darahnya. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan nama Tuhan. Untuk penjalan kolekte diserahkan kepada petugas yang telah diberikan amanah. Terima kasih. Kita angkat pujian singing glory praise the Lord. Haleluya. Singing glory praise the Lord. Hallelujah. Singing glory praise the Lord. Hallelujah. Singing glory praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Haleluya, ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada butuh mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Yesus. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Yesus. Haleluya, ku mau sorak tentang Yesus. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Kita nyanyi singing glory praise the Lord. Glory praise the Lord. Hallelujah. Singing glory praise the Lord. Hallelujah. Singing glory praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my brother, oh my sister.
ku tak dapat hidup tanpa Dia. Mari kita tunjuk diri kita. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. haleluya. Ku mau nyanyi. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Kita tunjuk diri kita sendiri. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekarang ku adalah ciptaan baru, Dan ku hidup dalam keselamatannya tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Iya, glory. Ya Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Saya akan memberi salam buat Pastor Tito. Thank you for your service today. God bless you. I pray for you and Jesus bless you in Canada, all the world, for you speak oneness. Okay, God bless you. And Brother Tito, you know, in Indonesia, all people smart. Okay, all people in Indonesia smart. Senyum terus, ya, ya. Smile dan smart, ya, smart. Smile kan senyum, smart itu senang, pintar, suka ramah, ya. Oke, I pray for you and you bisa koneksi in Indonesia. Oke, God bless you. Haleluya. God bless you. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan berdoa syafaat dan kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Saudara merasakan suatu? Merasakan suatu? Haleluya. Suatu yang kita dapat hari ini tentunya bukan berhenti hari ini, tapi terus dan terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk setiap persembahan dan saya akan menutup ibadah ini. Bapa di dalam surga, Allah yang esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk lawatan Engkau pada saat siang hari ini dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami berdoa apa yang sudah kami dapat hari ini akan terjadi terus sampai selama-lamanya. Tidak ada yang dapat mengambil dan memisahkannya, sekalipun itu kuasa apapun, sebab segala kuasa telah ditaklukkan di dalam kuasa nama Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk Brother Tito yang Tuhan sudah kirim untuk melayani di Indonesia selama beberapa bulan dan ada di tempat ini. Itu bukan rencana kami Tuhan, tapi Tuhan yang punya rencana. Karena Tuhan mengasihi jemaat Moria, Tuhan melihat bagaimana jemaat Moria itu selalu berdoa, selalu memuji dengan sungguh-sungguh. Dan biar kiranya Tuhan Engkau terus buka mata hati daripada setiap jemaat Moria, mata iman untuk kami berpikir dan bertindak bukan hanya kemauan kami secara daging, tapi semua dari kemauan Tuhan. Bukakan mata hati kami Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa apapun yang dirindukan dan didoakan oleh Brother Tito, Tuhan yang memberikan kepadanya. Perjuangannya, usahanya, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Beberapa waktu kesaksiannya begitu dia merasakan Tuhan ada. Dan oleh karena Tuhan dia bisa seperti ini saat ini. Sempurnakan semuanya bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus bahkan sebentar lagi bulan depan dia akan kembali ke Bangkok atau Kanada. Kami tetap bawa di dalam doa,
topang di dalam doa, Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah memberi persembahan kepadamu di perbendaharaan rumah-Mu. Terimalah setiap yang kami beri, baik itu persepuluhan, tatangan, ucapan syukur, baik itu kas pembangunan, kas sosial. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan adalah sumber berkat yang sudah memberkati kami. Sedikit yang kami beri, tapi dengan hati yang tulus, maka itu akan berlipat kali ganda. Akan Tuhan kirimkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah bakul adonanmu, diberkatilah air minumanmu, keluar masukmu dalam tuntunan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kami juga bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Dari timur, barat, utara, dan selatan. Tuhan, tempatkan malaikat-Mu yang berpedang untuk menjaga Indonesia daripada orang-orang jahat. Untuk menjaga Indonesia daripada teroris-teroris. Untuk menjaga Indonesia daripada pengacau-pengacau. Baik itu dalam bentuk kuasa di udara ataupun secara manusia. Kami berdoa topang Indonesia di dalam nama Yesus. Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil, ada persatuan, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat dan memiliki keadilan sosial. Pancasila adalah dasar yang mengikat kami walaupun berbagai-bagai agama, tapi kami jadi satu di dalamnya karena Yesus adalah satu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami juga membawa doa untuk kompleks gereja-gereja Harapan Baru Regensi ini yang beberapa waktu Tuhan ada sedikit bermasalah dengan orang-orang yang ada di luar sana. Tuhan, hal yang sedang diurus oleh BKSAG dan pemerintah kami bawa kepada Tuhan. Tolong Tuhan campur tangan sehingga setiap orang-orang jahat yang iri, yang dengki, yang benci akan nama Yesus, Tuhan kami berdoa selamatkan mereka dalam nama Yesus. Oh, tangkap mereka Tuhan jadi orang percaya, dan usaha dan surat-surat yang sedang diurus biar kiranya berjalan dengan baik. Berikan hati yang lembut buat pemerintah, RT RW, camat sampai kepada wali kota, Pemda dan lain sebagainya. Dan berikan hati yang lembut juga kepada hamba-hamba Tuhan, ketua BKSAG dan seluruh aparat yang mengurus akan hal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang sudah hadir. Kami akan pulang dengan membawa berkat di dalam genggaman tangan kami. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat Moria, kekasih-kekasihku di dalam Tuhan, semua kita yang boleh hadir saat ini. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu tanda bersyukur dan berserah. Buka hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta berkat kebenaran firman Tuhan dan hadirat Tuhan hari ini menyertai kita sekalian sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menutup ibadah siang hari ini dalam rangkaian ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya Gembala